Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelku Hoir. Perkenalkan, aku ibu dua orang anak dan ini adalah video aktivitasku sehari-hari ya teman-teman. Selamat beraktivitas. Semoga teman-teman tetap semangat untuk menjalani hari-hari penuh dengan semangat. Untuk video kali ini aku ingin berbagi aktivitasku di pagi hari ya teman-teman. Ini setelah aku pulang dari pasar. Tidak langsung menatanya setelah pulang karena tadi kebetulan ke pasarnya itu dengan 3 bocil sekaligus ya teman-teman. Mereka bangun pukul 5 kurang. Sebenarnya dari semalam sudah janjian sama adik juga Chandra pagi-pagi nanti mau ke pasar, tapi karena berhubung adik Meka juga ikut bangun, akhirnya ikut juga ke pasar. Jadi tadi aku rombongan ke pasar dengan 3 bocil ya teman-teman. Biasa aku tidak terlalu banyak membeli sayur, aku hanya membeli jagung juga tewel ya teman-teman. Juga untuk percabean dan tomat, nanti aku cabai merah, cabai besar hijaunya ini aku buat sambal ya teman-teman, untuk campuran saja. Karena ini sepertinya cabenya cabai tua, jadi pasti pedas sekali. Di rumah itu memang suka sambal, tapi tidak terlalu suka yang terlalu pedas. Apalagi kalau cabenya cabai serat ya teman-teman, pasti di rumah itu bapak ataupun Mas Chandra terlalu menyukainya. Menyimpan cabenya tanpa harus dicuci ya teman-teman. Aku hanya memberi dia beberapa siung bawang putih kupas karena menurutku ini sudah terbukti ya teman-teman, benar-benar awet, bisa sampai 1 bulan asalkan aku sering-sering melihatnya. Kalau yang busuk cepat dibuang agar tidak menular ke yang lainnya. Alhamdulillah selama ini aku dengan menyimpan dengan cara seperti itu benar-benar awet. Kan saat cabai mahal aku juga tidak terlalu kebingungan karena tidak terlalu suka pedas, dan dengan cara penyimpanan seperti ini bisa awet tahan lama. Untuk lauk pauknya aku membeli beberapa macam ikan laut ya teman-teman. Kalau untuk tahu tempenya aku memang membeli fresh setiap hari karena di rumahku termasuk Pak suami juga tidak terlalu suka tempe orang lain, dia hanya menyukai tempe salah satu pedagang yang ada keliling di rumah ya teman-teman. Dan aku ini pertama kali membeli ikan lele untuk persiapan sehari-hari, karena biasanya aku tidak membeli ikan lele, aku memeliharanya sendiri mulai kecil, aku beri pakan sendiri. Nanti kalau sewaktu-waktu mau menggorengnya baru aku ciduk ya teman-teman. Tapi untuk kali ini karena aku tidak memeliharanya lagi, akhirnya aku membelinya. Itu pun karena ada adik gila ya teman-teman, itu makannya sedikit sulit. Dia tidak mau makan yang aneh-aneh, setiap hari yang dimakan hanya tahu tempe. Jadi aku coba membelikannya, siapa tahu dia suka meskipun dengan masakanku ya teman-teman, karena masakanku itu termasuk ya kadang enak kadang ya juga biasa saja, bukan yang termasuk ibu rumah tangga yang pandai memasak ya teman-teman. Aku hanya memasak yang aku bisa masak saja. Nanti kalau terlalu banyak coba-coba, aku sudah pengalaman mencoba semua yang tidak biasa aku masak, biasanya pasti gagal. Untuk ikan tenggirinya ini untuk adik Meka ya teman-teman. Nanti juga kalau tidak habis juga aku goreng sekalian untuk semuanya. Kalau untuk Mas Chandra itu hampir semuanya dia suka, ikan tongkol atau ikan benggol juga dia suka asalkan bumbunya pas. Dia juga tidak boleh terlalu banyak makan ikan-ikanan ya teman-teman. Dia sama sekali tidak boleh makan telur juga mie karena dia mempunyai sakit gatal. Nanti kalau terlalu banyak pasti kulitnya gatal-gatal lagi. Untuk bapak itu sukanya udang ya teman-teman.
Aku membelikannya seperempat saja karena hanya bapak, dan kalau Mas Chandra itu suka tepungnya saja kalau aku goreng sama tepung. Aku memang saat belanja membelikan apa yang disuka oleh anggota keluarga, nanti sisanya aku belikan apa yang bisa dimakan oleh semuanya. Tapi hampir kebanyakan sih semuanya makan, tapi aku lebih puas saja kalau membelikan sesuatu yang dia suka atau anggota keluarga yang lain suka. Jadi aku lebih sering membelikan apa yang dia anggota keluarga suka, sisanya aku belikan apa yang bisa dimakan oleh semuanya. Untuk tahu tempe jangan ditanya ya teman-teman, aku hampir setiap hari membelinya. Untuk belanjaan yang ke pasar itu untuk variasi ya teman-teman, agar tidak bosen dengan tahu tempe. Tapi kalau tidak ada tahu tempe pasti juga nyariin ya teman-teman. Nah, kalau untuk belanja ikan di abang-abang yang suka keliling itu aku tidak bisa beda tiang atau membersihkannya ya teman-teman. Kalau dengan cara ini aku bisa membersihkannya, khusus meluangkan waktu untuk membersihkannya. Dan menurutku dengan caraku ini aku bisa menghemat anggaran kebutuhan sehari-hari, karena tidak perlu setiap hari ke pasar ataupun belanja. Cukup 1 minggu 1 kali atau 10 hari 1 kali aku belanjanya. Uang 120 itu sudah cukup membeli semuanya ini ya teman-teman. Tapi tidak termasuk dengan tahu tempe. Untuk sayur mayur aku jarang membelinya. Nanti kalau aku sewaktu-waktu ingin memasak sesuatu, aku tinggal minta tolong ke teman yang jualan lijo. Aku minta tolong untuk diantarkan ke rumah, pasti sudah datang ya teman-teman. Tapi kalau untuk lauk pauk seperti ini kan harus selalu ada, jadi aku selalu menyediakan. Apalagi kalau adikku datang pasti membawa sayur mayur, jadi aku tidak terlalu membeli banyak sayur mayur. Seadanya saja apa yang dibawakan adikku itu yang aku masak. Jika ingin masak sesuatu ya baru aku membelinya. Di rumah itu tidak terlalu rewel sebenarnya makannya, hanya makan seadanya saja juga sudah enak asalkan masih hangat ya teman-teman. Kalau tempe pakai sambal asalkan hangat pasti habis banyak itu nasinya. Lagi kita hidup di desa ya teman-teman, terkadang ada saja orang yang memberi lauk pauk atau memberi sayur-sayuran, sayur mayur. Akhirnya aku tidak terlalu banyak mengeluarkan anggaran untuk sayur mayur, aku lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk lauk pauknya. Bisa juga diambil dari belakang rumah, ada bayam atau pepaya yang tukulan ya teman-teman, tumbuh sendiri tanpa aku harus menanamnya, karena enaknya hidup di desa seperti itu ya teman-teman. Aku mengemasnya dalam wadah kecil-kecil seperti ini karena ini satu wadah untuk sekali masak ya teman-teman. Terkadang juga tidak habis untuk 1 atau 2 kali makan, karena menurutku mood orang makan itu setiap harinya tidak selalu sama. Ini kalau ikan nyanyinya ini untuk 1 harian pastinya, karena ukurannya sangat besar sekali, jadi aku potong jadi 2. Sediaan ini bisa sampai 10 bahkan 10 hari lebih ya teman-teman, karena tergantung aku sering masak atau tidak. Kalau tidak sering masak juga bisa lebih dari 10 hari, tapi kalau aku setiap harinya selalu masak pasti cepat habis ya teman-teman. Ini seperti teman-teman lihat aku memasukkannya ke wadah-wadah kecil agar enak waktu mengambilnya, juga agar tetap awet di kulkas ya teman-teman. Ada teman-teman yang ingin tahu di sini harga ikan berapa, teman-teman bisa komen di kolom bawah komentar ya teman-teman. Nanti aku spill harga-harga
ikan yang ada di sini di daerahku, karena aku yakin pasti di daerah teman-teman harganya juga tidak akan sama. Jika ada dari teman-teman yang belum menyediakan persediaan makanan untuk sehari-hari, atau yang lebih kerennya dikenal dengan food prep, teman-teman bisa mencobanya. Atau jika teman-teman masih bingung bagaimana cara penyimpanannya, teman-teman bisa komen di kolom bawah ya teman-teman, karena kita bisa berbagi sharing untuk kehidupan kita agar lebih mudah melakukan aktivitas di rumah sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak karena sudah menonton videoku, dan terima kasih banyak karena telah mensupportku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.